Konsekuensi dosa, konsekuensi kejahatan, konsekuensi pelanggaran pastilah membawa kutuk di dalam hidup kita. Saya meyakini dosa itu seperti ibarat gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan menarik semua benda ke bawah. Demikian juga adalah dosa. Tidak ada enak, tidak ada baik di dalam dosa. Menghancurkan iya. Membawa jauh daripada anugerah Tuhan iya. Membawa kita makin ke bawah jelas. Demikian dengan kondisi Israel utara waktu itu, kota Samaria. Terjadi krisis ekonomi, terjadi kelaparan yang hebat. Apa pesan moralnya kalau begitu? Yang pertama pesan moralnya berarti kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena berkat datangnya dari Tuhan, anugerah datangnya dari Tuhan. Saya jadi teringat kisah Ayub pasal yang pertama. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu dia bertanya, lihat enggak hambaku Ayub yang takut akan Tuhan, jujur, saleh dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis berkata, jelas Tuhan yang memberkati, jelas Tuhan yang melindungi. Nah dari perkataan itu kita bisa mengerti bahwa berkat perlindungan datang dari Tuhan ketika kita tidak berseteru, ketika kita tidak bermusuhan dengan Dia. Jadi kalau hari ini kita mengalami krisis, termasuk dalam keuangan, salah satu yang perlu kita evaluasi adalah sebelum ada hal-hal teknis, hal-hal praktis yang harus kita lakukan. Mungkin pekerjaan kita harus kita tambahkan orang yang pandai. Mungkin kita harus berinovasi. Kalau kita kerja ikut orang sebagai kaum profesional, kita harus menambahkan kemampuan mungkin talenta kita. Tapi bukan hanya hal teknis, hal praktis yang kita bingungkan atau sibukkan. Terutama ini, sikap hati kita. Apakah kita bermusuhan dengan Dia? Apakah kita berjauhan dengan Dia? Jangan-jangan setelah kita sibuk cari hal-hal teknis, cari strategi di lapangan, ternyata hubungan kita yang jauh dengan Dia. Karena firman Tuhan berkata, yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Sehingga seolah-olah tangannya kurang panjang menyelamatkan, sehingga seolah-olah telinganya kurang tajam untuk mendengar. Padahal Dia itu Allah yang dekat. Dikatakan mengenai Tuhan kita, Dialah Immanuel itu, Allah beserta kita. Tapi penyertaan Tuhan bisa undur, penyertaan Tuhan bisa hilang ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam dosa. Kita juga teringat kisah Saul. Dikatakan Saul itu adalah raja pertama loh, umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Meskipun waktu itu bangsa Israel niru-niru bangsa lain pengen punya raja. Tapi jatuh kepada, pilihan Tuhan jatuh pertama kali kepada Saul. Saul awal disertai, dia berperang, dia menang. Tapi sayang di titik tertentu ini, dia meninggalkan Tuhan dan detik dia meninggalkan Tuhan. Ketika dia tidak taat, ketika dia melakukan dosa, Tuhan, roh Tuhan undur daripada dia. Dan detik itu, sampai akhir hidupnya menyedihkan, hidupnya terus tergerus jatuh ke bawah. Itulah sebabnya pesan moral daripada ayat yang ke-24 yang kita baca dan ayat 25 adalah kita belajar evaluasi diri, introspeksi diri. Apakah kita melakukan dosa atau kejahatan? Tapi bukan berarti semua krisis ekonomi, krisis keuangan, masalah kita bukan berarti karena dosa. Enggak semua. Tapi kita harus punya kerendahan hati. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk Dia menyelidiki hati dan pikiran kita. Supaya Dia tuntun kita sekiranya ada dosa, kejahatan, kesalahan yang perlu kita ambil sikap bertobat. Jadi saran saya bukan hanya kita sibuk melakukan hal praktis saja, meskipun hal itu perlu dan harus, tapi pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Pesan moral yang kedua dari ayat 24 dan 25 ini adalah hargai semua kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan memberikan kecukupan, hari ini pekerjaan bisnis kita diberkati, keuangan kita dalam kondisi yang baik, atau bahkan berlebih, berarti ada rencana dan kehendak Tuhan yang perlu kita selesaikan di sana. Hargai, maupun hari ini sepertinya seolah-olah semuanya tampak terbatas, tampak sedikit. Tapi Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu hendak makan, minum dan pakai. Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu.
Tetapi Bapamu yang di sorga, Yesus berkata dalam Matius 6, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tenang, Bapa kita tahu kok kita perlu makanan, kita perlu minuman, kita perlu pakaian, kebutuhan pokok dia mengerti. Tapi Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah, maksudnya pastikan Tuhan yang memerintah di dalam hatimu, jangan bermusuhan dengan dia. Dan hargai semua anugerah dia. Meskipun kadang kita merasa yang kita miliki gak terlalu banyak. Tapi krisis yang terjadi di Samaria jelas karena dosa. Karena mereka jauh daripada Tuhan. Karena mereka meninggalkan Allah yang hidup, Allah yang benar. Jelas Samaria itu menderita kelaparan hebat. Terjadi krisis moneter, terjadi krisis ekonomi. Satu kepala keledai pun dihargai dengan begitu mahal. Bahkan satu cup tai merpati untuk bahan bakar pun dihargai begitu mahal. Terjadi krisis yang luar biasa. Dan sebetulnya sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian lewat padang gurun, Tuhan sudah berfirman demikian. Kondisi mereka itu, krisis itu Tuhan sudah berkata begini. Ulangan 28. Ayat 49 sampai 52 dikatakan demikian. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi. Seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, bangsa asing. Suatu bangsa yang garang mukanya. Tidak menghiraukan orang tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Perhatikan ayat 51. Yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu. Sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. Ayat 52. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu. Yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan kau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi masalah penderitaan krisis yang terjadi, kekurangan yang terjadi, itu sudah dinubuatkan atau sudah diperingatkan lebih tepatnya oleh Tuhan. Di waktu-waktu awal ketika mereka keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian lewati padang gurun itu, Tuhan sudah memperingatkan. Kalau mereka meninggalkan Tuhan yang benar, kalau kita meninggalkan Tuhan yang hidup, kelaparan itu terjadi. Akan datang bangsa musuh yang garang mukanya, tidak mengasihi orang tua dan anak-anak. Mereka akan ambil semua. Hasil tanah, anggur, air, minyak, ternak, semuanya. Dan itulah yang terjadi di saat Ben-Hadad Raja Aram itu mengepung kota Samaria. Jadi ketika kita berkekurangan, ketika kita krisis terjadi, salah satu yang harus kita lakukan adalah evaluasi diri. Tapi bukan berarti dengan hati yang tertuduh. Kalau kita sudah melihat dan kita sudah menyerahkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati dan batin kita, dan kita melihat segala yang kita lakukan sudah benar dan baik, ingat itu berarti ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Namanya ujian, kalau seorang anak-anak kita ujian sekolah, ujian kuliah, di kuliah kita tes, berarti karena akan ada kenaikan kelas kan. Jadi kalau kita sudah hidup benar, tetap Tuhan izinkan krisis terjadi, ujian untuk kita naik kelas. Tetapi kalau kita melakukan dosa, menjauhi meninggalkan Tuhan, melakukan kejahatan dan pelanggaran, terjadi krisis, jalannya itu bukan ujian, bukan tes. Harus bertobat. Kalau tidak, sesuatu yang mengerikan akan terus terjadi dan bertambah mengerikan. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita.